Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam semangat untuk kita semua. Oke, jumpa lagi di video pembelajaran dari channel Belajar Bareng. Kali ini Ibu akan nemenin kalian belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Merupakan materi bab ketiga, PPKN kelas 11. Oke, langsung kita cek. Tujuan pembelajaran di bab ini yaitu diharapkan setelah mempelajari bab 3 ini, kalian dapat memahami definisi hukum, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur hukum, menjelaskan penggolongan hukum, menjelaskan tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara, menjelaskan makna tata hukum Indonesia, menyebutkan beberapa dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia, menjelaskan klasifikasi lembaga peradilan, menjelaskan perangkat atau kelengkapan dalam proses persidangan di pengadilan, menjelaskan tingkatan lembaga peradilan, dan yang terakhir menjelaskan peran lembaga peradilan. Oke, ada banyak ya kawan-kawan semuanya, peserta didik ataupun siapapun yang menonton. Jadi tujuan pembelajarannya cukup banyak. Silakan disimak dengan baik karena penjelasannya mungkin akan cukup singkat dan cepat. Oke, yang pertama, apa sih definisi hukum? Sebenarnya kalau dari para ahli itu cukup banyak ya definisi hukum, namun tidak ada juga yang dapat merumuskan pengertian hukum secara pasti. Nah, dari banyak definisi menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur yang terdapat pada hukum? Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Misalnya di Indonesia, undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan atau disahkan oleh Presiden. Jadi kalau yang membuat itu kita buat-buat sendiri, ya belum bisa dikatakan sebagai hukum. Kemudian peraturan tersebut bersifat memaksa. Jadi tidak pilih-pilih ya ketika suatu peraturan itu disahkan atau diberlakukan, maka peraturan tersebut berlaku untuk semua, baik yang berkenan ataupun tidak berkenan. Nah, karena sifatnya yang memaksa, maka ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut dan bersifat tegas. Selanjutnya, penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini sebenarnya ada banyak ya guys, tapi Ibu sampaikan 3 saja yang lumayan umum di kalangan kita. Yang pertama adalah penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang sumbernya adalah peraturan perundang-undangan. Di Indonesia misalnya ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Kemudian hukum kebiasaan, yaitu suatu hukum yang sumbernya berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Kemudian hukum traktat, yaitu hukum yang sumbernya adalah dari perjanjian internasional, baik itu perjanjian antar negara ataupun perjanjian yang berlaku untuk semua negara. Tuh. Kemudian ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Maksudnya gini, jadi terkadang ya guys, ada suatu pelanggaran hukum yang belum ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya nih, ada kasus begal kebetulan. Nah, untuk pelanggaran hukum kasus begal ini belum ada guys hukumannya. Kemudian hakim pada saat itu menetapkan hukumannya adalah 10 tahun penjara. Nah, keputusan hakim pada saat itu kemudian digunakan
sebagai dasar hukum di tahun-tahun yang akan datang ketika terjadi kasus begal lagi. Nah, maka hukum yang berlaku itu tadi disebut jurisprudensi, hukum yang bersumber dari keputusan hakim. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Itu ada 2 macam, yaitu ada hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya ada hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata, dan lain-lain. Kemudian ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum acara perdata gitu. Jadi memuat sanksi-sanksi juga. Oke, yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Ini dibagi menjadi 2 ya, antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau individu atau menyangkut kepentingan umum. Makanya disebut hukum publik. Hukum publik itu ada 4 macam. Ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Nah, kalau hukum privat ini ada 2 ya. Hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ada hukum privat, ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Lanjut, di apa sih tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara? Kenapa harus ada hukum? Indonesia misalnya, Indonesia adalah negara hukum. Untuk apa? Yang pertama, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mencegah tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pejabat maupun dari masyarakat itu sendiri. Melindungi hak asasi manusia. Menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Misalnya nih, hukum di lalu lintas. Bayangin aja kalau tidak ada polantas, tidak ada rambu-rambu, baik rambu-rambu lalu lintas ataupun misalnya lampu merah. Nah, tentu akan banyak kesemrawutan yang terjadi. Sama di kehidupan berbangsa dan bernegara juga seperti itu, guys. Kalau tidak ada hukum yang mengatur, maka ya mungkin kita akan berbuat sesuai dengan kehendak kita tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Gitu. Sehingga harus ada hukum yang mengatur urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, tata hukum Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan tata hukum? Nah, tata hukum itu adalah hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Kalau di penggolongan hukum ini masuk ke dalam penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, guys. Jadi, tata hukum itu hukum yang berlaku sekarang atau nama lainnya hukum positif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia? Tinggal kita terjemahkan aja. Keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di Indonesia itu banyak peraturan perundang-undangan ya guys. Dari yang paling atas itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada di bawahnya ada ketetapan MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan seterusnya sampai ke peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, semua peraturan tersebut yang berlaku pada waktu sekarang atau yang sedang berlaku, itulah tata hukum Indonesia.
Jadi di Indonesia punya banyak peraturan perundang-undangan ya guys, termasuk tingkatan-tingkatan yang tadi Ibu sebutkan. Dari yang paling tinggi tingkatannya sampai yang paling bawah. Dan peraturan yang di bawah-bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi semuanya harus bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pancasila atau dasar negara kita. Lanjut guys. Selanjutnya tentang sistem peradilan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga peradilan? Nah, lembaga peradilan adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Kaidah hukum itu maksudnya ya peraturan perundang-undangan guys, atau hukum-hukum yang berlaku. Nah, kekuasaan untuk mengawasi undang-undang ya, atau untuk mempertahankan undang-undang itu dinamakan kekuasaan yudikatif. Kalau kalian ingat lagi pelajaran kelas 10 ada 6 pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal, mulai dari konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, yudikatif ini adalah kekuasaan kehakiman. Kemudian ada inspektif dan moneter. Nah, yang kita bahas di bab ini adalah tentang kekuasaan kehakiman. Siapa sih yang bertugas atau lembaga negara apa sih yang bertugas atau yang memegang kekuasaan kehakiman? Nah, diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, garis besarnya itu ada 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi 4 lembaga peradilan. Jadi yang 4 ini umum, agama, militer, dan tata usaha negara ini berada di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu terpisah, lain tugas atau wewenangnya. Untuk lebih jelas lagi nanti kita lihat di bagian klasifikasi ya guys. Nah, sekarang kita cermati dulu dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Sebenarnya ada cukup banyak. Ini Ibu contohkan beberapa ya. Kita lihat dari dasar negara kita. Kalau dalam Pancasila yaitu ada dijelaskan dalam sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di bab 9 pasal 24. Tadi contohnya yang tentang kehakimannya. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun. Nah, salah ketik guys. Langsung kita perbaiki saja ya. Nah, ini udah benar. Bukan. Bentar ya guys, kita langsung perbaiki kesalahan. Supaya tidak menjadi kesalahan yang berlarut-larut. Oke, Ibu ulang ya guys. Dasar hukumnya yang pertama Pancasila sila kelima. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Ini ibu buat sampel aja ya guys, aslinya itu ada banyak banget. Bisa kalian lihat di buku, ada poin A sampai R. Jadi untuk membuat sebuah lembaga peradilan itu perlu dasar hukum yang kuat dan jelas. Karena kita yaitu tadi negara hukum. Supaya lembaga peradilan yang dibuat pun benar-benar sesuai dengan tujuannya. Lanjut, nah sekarang memperjelas pemahaman kalian, kita lihat di klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama tadi disebutkan di undang-undang adalah sebuah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Yang pertama, peradilan negeri. Ini kurang tepat ya guys. Nah, ini lingkungan peradilan umum dibagi menjadi dua ya guys, diulang. Jadi Mahkamah Agung di bawahnya itu ada 4 lembaga peradilan. Yang pertama itu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan umum ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Peradilan militer ada 4 jenis. Pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan agama ada 2, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Tata usaha negara juga sama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, apa sih beda peradilan dengan pengadilan? Nah guys, ini konsepnya harus kalian pahami ya. Kalau disebutkan di situ peradilan, maka kita fokusnya adalah ke proses, ya, proses peradilan, proses jalannya mengadili suatu perkara. Kalau pengadilan itu lebih ke tempatnya, misalnya pengadilan negeri Jakarta Timur gitu. Nah, peradilan itu prosesnya. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ada di samping itu ada sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini kedudukannya sama ya seperti Mahkamah Agung. Ini. Kalau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu hanya ada satu di Indonesia, yaitu di ibu kota negara, di Jakarta. Nah, kalau ini yang tingkatan-tingkatan ini, tingkat pertama ini berada di kabupaten atau kota. Nah, yang tingkat kedua pengadilan tinggi itu berada di provinsi. Nah, untuk membentuknya, kalau pengadilan negeri atau pengadilan yang tingkat pertama, ini cukup dengan keputusan presiden. Jadi, dasar hukumnya adalah keputusan presiden. Kalau pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat kedua, dasar hukumnya adalah undang-undang. Itu. Jadi, lebih tinggi tingkatannya. Lanjut ke perangkat lembaga peradilan. Jadi dalam proses peradilan itu ada perangkat atau kelengkapan untuk jalannya proses peradilan. Secara umum atau untuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara itu sama ya guys. Tapi di sini nanti akan Ibu tulis satu-satu tetap. Tadi peradilan umum ada 2, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Perangkat atau kelengkapannya kalau di pengadilan negeri itu ada pimpinan. Pimpinan itu terdiri dari ketua atau hakim ketua dan wakil. Kemudian ada hakim, panitera, sekretaris, jurusita, dan penuntut umum atau jaksa. Nah, mungkin di sini yang kata-kata yang baru itu panitera ya guys. Nah, panitera itu pejabat pengadilan yang bertugas dalam urusan administrasi. Misalnya membuat berita acara proses peradilan gitu guys. Jurusita berarti yang bertugas untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu. Jika ada. Jaksa penuntut umum itu yang menuntut
terdakwa. Nah, kemudian di pengadilan tinggi yang membedakan adalah jurusita, guys. Kalau di pengadilan tinggi tidak ada lagi jurusitanya. Ini untuk peradilan umum. Untuk selanjutnya, peradilan agama perangkatnya sama ya, guys. Nih, dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, jurusita, dan jaksa. Pengadilan tinggi juga sama, pengadilan tinggi agama. Pimpinan, ada ketua dan wakil, hakim anggota atau hakim tinggi, panitera, sekretaris, dan jaksa. Kemudian peradilan tata usaha negara, ada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Sama juga perangkatnya, pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, jurusita, dan jaksa. Kalau di pengadilan tinggi, yang berbeda tidak ada jurusita. Nah, kalau yang ketiga ini sama, guys, yang membedakan ini adalah yang keempat, yaitu peradilan militer. Peradilan militer tadi ada 4 macam ya. Pengadilan militer, militer tinggi, militer utama, dan militer pertempuran. Untuk pengadilan militer dan militer tinggi itu sama perangkatnya. Ada hakim ketua 1 orang, 2 orang hakim anggota, panitera, dan auditor militer atau auditor militer tinggi. Nah, auditor itu apa, guys? Nah, auditor, kalau di 3 peradilan yang pertama tadi, yang sebelumnya, itu sama dengan jaksa atau penuntut umum. Jadi kalau di pengadilan negeri penuntut umumnya namanya jaksa, kalau di pengadilan militer penuntut umumnya namanya auditor. Auditor ini macam-macam jenisnya. Ada auditor militer, ada auditor militer tinggi. Ya, kita lanjut. Kalau di peradilan militer utama, seperti itu ya, bisa dibaca. Pengadilan militer pertempuran. Ada hakim ketua, beberapa hakim anggota. Nah, beberapa ini jumlahnya ganjil ya, guys. Kelipatan ganjil misalnya 3, 5, dan seterusnya. Panitera dan auditor militer. Jadi, ini adalah perangkat ketika sidang pejabat-pejabat yang bertugas itu tadi ya, guys. Mulai dari pimpinan hakim, panitera, sekretaris, jaksa, ada auditor. Nah, itu. Lanjut, guys. Sekarang ke perangkat lembaga peradilan, masih ke Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agung ada pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Nah, pimpinan kalau di Mahkamah Agung itu ada seorang ketua atau 1 ketua dan 2 orang wakil. Jadi wakilnya ada 2, yaitu wakil di bidang yudisial dan satunya lagi wakil di bidang non-yudisial. Kemudian ada beberapa ketua muda, kemudian hakim anggota dan panitera sekretaris. Nih, kalau hakim-hakim di Mahkamah Agung dinamakan atau disebut hakim agung ya, guys. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi, nama hakimnya ya disebut hakim konstitusi. Perangkatnya atau kelengkapan ada ketua, wakil, dan 7 anggota hakim konstitusi. Jadi maksudnya gini, hakim di Mahkamah Konstitusi itu ada 9. 9 itu adalah terdiri dari 3 orang usulan dari DPR, 3 orang usulan dari Presiden, dan 3 orang usulan dari Mahkamah Agung. Ya, nah, dari 9 orang tersebut, 1 itu ditunjuk sebagai ketua. Yang menentukan ya dari ke-9 orang tersebut. Jadi ketua itu dipilih dari hakim konstitusi 9 itu, yang memilih juga 9 hakim konstitusi itu untuk masa jabatan 3 tahun. Kemudian wakil ketua juga seperti itu, makanya disebut ketua merangkap sebagai anggota.
Kemudian ada sekretaris jenderal dan kepanitraan. Selanjutnya guys, tentang tingkatan. Nah, ini sebenarnya tadi di bagian klasifikasi sudah tergambar. Di sini diperjelas lagi tentang wewenangnya. Jadi ada pengadilan tingkat pertama ya guys. Kalau di umum tadi namanya pengadilan negeri. Kalau di pengadilan agama namanya pengadilan agama. Tata usaha negara ya tata usaha negara. Pengadilan militer ya militer. Fungsinya apa pengadilan tingkat pertama? Yaitu memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenangnya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. Kemudian memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau merehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Jadi ketika ada laporan, itu yang berhak memutuskan apakah laporan tersebut sah atau tidak itu adalah pengadilan tingkat pertama. Kemudian apabila ada kasus yang dihentikan ketika belum selesai, itu pasti kan akan ada kerugian-kerugian. Nah, maka yang menentukan ganti ruginya, besarannya, dan apa saja itu juga pengadilan tingkat pertama. Kemudian ada pengadilan tingkat kedua atau disebut juga pengadilan tinggi. Fungsinya adalah untuk menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Kalau sudah Ibu sebutkan di awal tadi, kalau pengadilan tingkat pertama itu berkedudukan di ibu kota kabupaten. Atau kota. Kalau pengadilan tinggi itu di provinsi. Jadi pengadilan tinggi atau pengadilan yang di provinsi itu menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan yang ada di kabupaten atau kota dalam daerah hukumnya. Jadi kalau Sumatera Selatan ya ruang lingkup daerah hukumnya hanya Sumatera Selatan, tidak nyebrang ke provinsi lain gitu. Tapi terbatas pada kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh dalam proses peradilan yang tidak sesuai dengan hukum. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Jadi pengadilan tingkat kabupaten atau kota tadi diawasi oleh pengadilan tinggi. Dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Masih di tingkat kedua, nah wewenangnya sekarang. Wewenangnya adalah mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Jadi maksudnya gini guys, jadi ketika kita ada kasus, maka kasus kita pertama masuk itu di pengadilan tingkat pertama. Kemudian diputuskan. Hasil keputusannya itu seandainya ada pihak yang merasa kurang puas nih, kayaknya masih merasa belum adil, merasa tidak adil. Nah, maka salah satu atau keduanya dari orang-orang yang beracara di dalam sidang, misalnya terdakwa lah, dihukum 2 tahun penjara, merasa tidak adil, kayaknya perbuatannya itu cukup ringan, kayaknya kalau 2 tahun itu terlalu berat. Kemudian meminta banding. Nah, maka kasusnya nanti akan disidang ulang atau disidang kembali di pengadilan tinggi. Jadi tugasnya atau wewenangnya yang pertama tadi adalah mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Jadi sudah diputus di tingkat pertama, tapi dimintakan banding oleh salah satu atau kedua belah pihak yang beracara. Ini kemudian
Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara, surat-surat, untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Hakim di sini hakim di tingkat daerah, kabupaten atau kota dalam daerah hukumnya. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga atau yang paling tinggi adalah kasasi oleh Mahkamah Agung. Tadi empat lembaga peradilan tadi lingkungan itu kan berada di bawah Mahkamah Agung. Mereka masing-masing ada beberapa tingkatan. Ada tingkat pertama, tingkat kedua. Nah, terakhir maka masuk ke Mahkamah Agung. Nah, dalam hal kasasi, wewenang Mahkamah Agung itu adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi, karena putusan tersebut salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maksudnya gini, jadi kasus yang tadi sudah dibintakan banding, kan akan diproses lagi di tingkat banding, di pengadilan tinggi. Seandainya hasilnya itu masih merasa belum adil, pokoknya masih ada yang kurang lah. Kemudian dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang beracara memintakan untuk disidang kembali, maka masuk ke Mahkamah Agung kasusnya. Nah, maka itu disebut kasasi. Nah, persidangan kasasi itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di persidangan kasasi ini, wewenang Mahkamah Agung membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan hakim pengadilan tinggi. Misalnya tadi yang dari 2 tahun nih, ketika diadili di pengadilan tinggi, masih tetap 2 tahun. Merasa masih belum puas, nah, maka kasusnya bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Mahkamah Agung. Nah, sekarang ke peran lembaga peradilan. Peran ini nanti bahasanya lebih ke pengelompokan dari kasus-kasus yang ada. Kita mulai dari lingkungan peradilan umum ya. Tadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Nah, pengadilan negeri ini perannya adalah dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kalau di tingkat pertama ada pihak yang merasa belum puas dengan hasilnya, merasa belum adil, maka kasusnya akan lanjut ke pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat kedua atau tingkat banding. Di tingkat pengadilan tinggi misalnya, kasusnya masih juga hasilnya belum bisa diterima, masih merasa belum adil, maka kasusnya bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung dalam hal ini berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian lebih lanjut, wewenang Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi kasus-kasus yang masuk ke pengadilan negeri, pengadilan agama, militer, dan tata usaha negara, kalau kasusnya sampai masuk ke tingkat Mahkamah Agung, tingkat ketiga, maka semuanya masuk ke Mahkamah Agung. Setelah dari pengadilan tinggi masih tidak adil, merasa tidak adil, maka masuk ke Mahkamah Agung. Pengadilan negeri masuk ke Mahkamah Agung juga. Baik yang umum, baik yang umum maupun yang bukan. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Seperti Ibu katakan di awal tadi, jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan ke bawahnya lagi, peraturan menteri sampai ke peraturan daerah, itu semua harus
tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Nah, di sini Mahkamah Agung tugasnya menguji peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi semua peraturan yang dibuat yang di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden gitu, itu harus diuji terhadap undang-undang. Ada nggak? Ada atau tidak poin-poin yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian kewenangan lain juga dari Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Ini maksudnya gini, jadi presiden itu punya wewenang memberikan gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu pengampunan atau penghapusan suatu hukuman. Rehabilitasi itu pemulihan nama baik. Nah, ketika presiden ini mau menentukan apakah permohonan gerasi seseorang narapidana misalnya diterima atau tidak, maka presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Misalnya si A mau diberikan gerasi dengan semua alasan-alasan dan penjelasan yang melatar belakangi. Nanti Mahkamah Agung punya wewenang untuk memberikan masukan kepada presiden, memberikan pertimbangan. Keputusan akhir ada di tangan presiden. Lanjut, lingkungan peradilan agama. Nah, berperan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang atau di bab tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi, antara lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, itu salah satunya adalah dibedakan dari orang-orang yang beracara di situ. Jadi kalau lingkungan peradilan agama, khusus untuk orang beragama Islam saja. Dan khusus juga untuk kasus-kasus atau kasus-kasus yang berkaitan dengan ini perkawinan sampai ekonomi syariah. Kalau yang umum, tadi lebih ke kasus-kasus yang umum, kejahatan-kejahatan yang bersifat umum, yang mencakup semua warga negara dari kalangan agama manapun dan jenis-jenisnya juga, jenis kasusnya. Kemudian kalau lingkungan peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi khusus menangani urusan atau perkara tentang tata usaha negara. Kalau peradilan agama khusus orang Islam dan kasus-kasus perkawinan dan teman-temannya tadi. Nah, kalau militer, selanjutnya lingkungan peradilan militer, nah banyak ya. Menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana khusus bagi pihak-pihak berikutnya. Jadi kalau yang militer, itu dikhususkan untuk yang pertama anggota TNI, yang kedua seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang, atau yang terakhir, seseorang yang tidak termasuk dalam poin 1, 2, atau 3, tapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan peraturan perundang-undangan harus diadili oleh peradilan militer. Jadi peradilan militer ini khusus ya untuk anggota TNI dan poin-poin 1-4 ini. Kalau peradilan umum ini yang paling umum ya. Jadi cakupan tugasnya paling banyak. Kalau militer, agama, dan tata usaha negara itu khusus. Militer khusus tentang TNI, tata usaha negara khusus menangani tentang kasus-kasus tata usaha negara atau administrasi, agama khusus menangani orang Islam dan kasus-kasus tertentu. Nah, selain daripada itu, semuanya masuk ke lingkungan peradilan umum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi yang dari tadi yang sendirian ya. Jadi tidak punya lembaga di bawahnya, tidak juga di atasnya.
Jadi Mahkamah Konstitusi itu terpisah dari Mahkamah Agung. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. Oke, maksudnya gini. Jadi Mahkamah Konstitusi itu keputusannya bersifat final. Jadi pertama masuk kasus di Mahkamah Konstitusi, diputuskan di situ dan tidak bisa lagi ke tempat lain. Kalau di Mahkamah Agung, itu kan dimulai dari tingkat pertama dulu. Keputusannya belum final. Masih bisa dimintakan banding ke tingkat kedua. Masih bisa dimintakan kasasi sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Kalau sudah di Mahkamah Agung, baru deh mentok gitu. Paling dilakukan peninjauan kembali. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu menangani kasus yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi lebih tinggi ya tugasnya. Undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, yang bertugas menguji adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi wewenang-wewenang lembaga negara misalnya presiden nih. Wewenangnya itu tertulis atau tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945. Nah, jika terjadi sengketa tentang wewenang tersebut, maka masuknya ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Jadi ketika ada partai politik yang dibubarkan, yang memutuskan atau yang membubarkan adalah Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi kalau kita sering lihatnya Mahkamah Konstitusi itu muncul di media massa ketika terjadi pemilu ya guys. Baik itu pemilu presiden maupun yang lain-lain. Pasti biasanya akan ada perselisihan dalam pemilu. Nah, yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Kasus langsung masuk ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, keputusannya bersifat final. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi kalau kita lihat dari wewenangnya, kalau Mahkamah Konstitusi itu lebih fokus atau lebih khusus tentang ketatanegaraan ya guys. Ini partai politik, sengketa pemilu, undang-undang dasar, kemudian sengketa yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar. Nah, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden atau kedua-duanya DPR dan presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, dan tindak berat lainnya. Jadi DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika rakyat memiliki dugaan-dugaan terhadap presiden, nah maka yang berhak memutuskan apakah dugaan tersebut benar atau tidak benar, maka Mahkamah Konstitusi. Kemudian dugaan yang kedua telah melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden atau kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh ya guys. Cukup untuk materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Semoga kalian dapat memahami. Silakan dibaca kembali bukunya. Kalau masih banyak pertanyaan, silakan dibuat catatan-catatan pertanyaan. Nanti di kelas kita diskusikan kembali hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan secara langsung. Oke. Sekian dari Ibu.
Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian supaya kalian lebih paham dan bisa membuka kembali ketika sewaktu-waktu lupa. Dan untuk semuanya yang menonton secara umum, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, boleh deh diklik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.